Tapi ini tidak ada hubungannya denganku. Baik, lebih baik cepat dilaksanakan. Hari Sabtu ini adalah hari yang pas untuk tunangan. Zero, mohon bantuanmu untuk menjaga Sihan ke depannya. Paman Fu, tenang saja, kami pasti akan sangat bahagia. Karena yang ku mau hanya Sihan, Yun Xiangxiang. Kamu, mana bisa melawanku? Pak, Tuan Besar sudah pulang. Sekarang sedang dibawa menuju ruang tamu. Apa katamu? Aku selalu menyembunyikan berita ini dengan baik. Kenapa anak itu bisa tahu secepat ini? Jangan-jangan virus dari sana sama sekali tidak berhasil menahan gerak Fusihan? Ayah, Fusian sudah datang. Zero? Tidak boleh. Aku baru saja mencapai kesepakatan ini dengan keluarga Qin. Anak itu tidak boleh merusak rencanaku. Zero, kami sungguh tidak enak hati padamu. Sihan pemalu sejak kecil. Sangat lambat dalam asmara. Aku masih belum membicarakan detail pertunangan kalian dengannya. Sihan selalu sibuk, justru Zero yang tidak enak hati karena hal ini sampai merepotkan paman. Kedepannya kita adalah satu keluarga. Ini hal yang sudah seharusnya kulakukan. Kelihatannya aku kembali tidak pada waktunya. Sihan sudah pulang? Bukankah kamu sangat sibuk? Sihan, Nona Qin, mohon jaga sikapmu. Orangnya cukup lengkap juga. Walau sibuk pun aku tetap harus kembali. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melihat adegan menarik ini? Benar tidak, Paman? Sihan, sama sekali tidak melihatku sejak tadi. Haish, kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Ini juga bukan hal besar. Cepat atau lambat aku juga akan mengatakannya padamu. Kakak dan kakak ipar menyerahkanmu padaku. Aku sebagai paman jelas harus bertanggung jawab padamu. Zero sudah menyukaimu selama ini. Dia lemah lembut dan pintar. Dia adalah pasangan serasi bagimu. Lagi pula, ibumu juga sudah membahas pertunangan untuk kalian saat kalian kecil. Aku, sebagai pamanmu, jelas saja mewakilkanmu untuk menyetujuinya. Sihan, paman sangat pintar menilai orang. Lagi pula ini juga keinginan mendiang ibumu. Dia pasti akan tenang melihat kalian bersama. Mau ibuku tenang? Kalau menggunakan kekacauan ini jelas tidak bisa. Selama ini mereka selalu datang ke mimpiku dan menyuruhku melakukan hal yang lebih penting. Tapi paman berkata sangat pintar menilai orang. Menurutmu, apa artinya perkataan ibuku ini? Ini sudah kejadian beberapa tahun yang lalu. Mungkin kamu berhalusinasi karena kamu sangat rindu dengan orang tuamu. Ketika orang tuamu meninggal, Paman Qin menangis hingga 3 hari. Ketika orang tuamu meninggal, Paman Qin menangis hingga 3 hari. Sihan, ini sudah menjadi kejadian sedih di masa lalu. Tidak perlu dibahas lagi. Kelihatannya, 30 tahun cukup membuat keluarga Qin menyimpan banyak rahasia seperti Fu Juanzi. Percuma juga kalau ditanyakan terus. Paman Qin, kalau kamu bisa menerima anakmu ditertawakan saat bertunangan karena tunangannya tidak datang, aku jelas tidak ada masalah. Tidak. Sihan, aku tahu aku salah bicara dan membuatmu tidak senang di rumah sakit. Aku minta maaf padamu. Apa kamu masih ingat tante memberikanku sebuah diari saat kita berumur 5 tahun? Sihan, aku tahu seberapa pentingnya paman dan tante bagimu. Buku diari itu selalu kusimpan baik-baik. Kita bisa selalu mengenang kenangan yang indah itu. Sebelumnya, memfitnah Yun Xiangxiang dengan foto Yunjing dan Cubei. Apa kamu yang melakukannya? Yun Xiangxiang? Zero, ada beberapa yang tidak aku katakan, tapi bukan berarti aku tidak tahu. Kamu membuatku sangat kecewa. Sihan, kamu masih belum pulang. Kamu mau kemana? Sihan? Dia memarahiku demi wanita itu? Zero, kamu tidak apa-apa kan? Bagaimana aku bisa tidak benci? Zero, Sihan sangat menghormati orang tuanya. Hari ini moodnya sedang tidak bagus. Kamu jangan marah padanya ya. Aku tidak apa-apa. Ini bukan salahnya. Salahku yang tidak tahu batas. Membahas hal yang sedih baginya. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi aku sungguh tidak tega melihat Sihan memberikan 20% saham Royal View kepada wanita Sengda itu. Dia masih begitu muda. Perusahaan kecil itu mana bisa mengurus operasional sebesar ini. Karena itu aku tidak tahan dan mengingatkannya. Paman Fu, aku terlalu ikut campur dan membuat Sihan membenciku. Semua salahku. Apa? Sengda?
Jangan-jangan wanita yang dia bawa ke pesta saat itu adalah Presiden Shengda? Wanita itu belum memiliki banyak pengalaman. Aku takut nantinya Sihan akan terkena masalah. Omong kosong, memberikan 20% saham kepada perusahaan kecil ini, kita bisa ditertawakan orang lain. Kenapa Sihan bisa tergoda oleh wanita itu dan melakukan hal bodoh ini? Paman Fu, aku juga selalu ragu untuk mengatakan hal ini padamu. Ini bukan salahmu, salah Sihan yang masih terlalu muda. Dia menarik perhatian banyak orang. Zero, walaupun paman dan tante sudah tidak ada lagi, tapi asal masih ada aku di keluarga Fu, aku tidak akan membiarkan anak itu terjerumus ke jalan yang tidak benar. Besok kamu pergi ke Shengda, tarik kembali semua proyek kerja sama Sihan di perusahaan itu. Aku mengerti. Bukankah sebelumnya Paman Fu pernah berkata, Anda memiliki banyak teman yang ingin berpartisipasi dalam kerjasama proyek. Proyek yang ditarik kembali dari Shengda bisa diurus oleh Paman agar lebih aman. Hahaha, bagus. Jin, kamu tidak perlu khawatir mengenai pertolongan Zero dan Sihan. Serahkan saja padaku. Kalau begitu, aku mewakilkan anakku berterima kasih padamu. Tidak apa-apa, walau harus bersekongkol dengan rubah. Yun Xiang, aku tidak akan membiarkanmu merebut Sihan dariku. Sihan, ampuni aku. Lepaskan tanganmu. Ini bukan salahku. Mungkin dia ada urusan dan pergi, jadi tidak melihat pesan. Xiang, tidak ada satupun balasan darinya. Chuhe, berangkat ke kediaman Yun. Hao Shan, turun. Ada sopir lain yang akan mengantarkanmu. Baguslah, aku akhirnya bisa. Apa? Turun mobil? Kamu jahat sekali. Sia-sia aku sudah bersusah payah memberi pesan pada Xiang saat kamu berperang. Aku tidak peduli. Aku belum pernah ke rumahnya. Hari ini aku mau ikut melihatnya. Kamu masih ada hal yang lebih penting lagi. Tidak boleh melemparkanku di tengah jalan begini, Chuhe. Beginikah caramu memanjakan orang ini? Bagaimana dengan pertemanan kami sejak kecil? Lepaskan. Aku rasa kamu masih belum paham dengan situasi sekarang. Di hati Tuan, Nona Yun selalu nomor 1. Sihan ini, aku belum pernah melihatnya begitu khawatir. Awalnya, aku kira hidup dia ini hanya akan dipenuhi oleh dendam. Wanita itu bisa dengan mudahnya mengubah semua ini. Cinta sungguh menyenangkan. Aish, aku sungguh iri pada bocah itu, tapi Tuan pemberi uang sudah memberi perintah, aku juga harus kerja keras. Bantu menyelidiki keluarga She dari keluarga asal istrinya Fu Juanzi. Tuan, sudah tiba. Dari tadi Nona Yun tidak mengangkat telepon, raut muka Tuan juga semakin jelek. Sekarang baru jam 9, ibunya Xiang biasanya tinggal di rumah keluarganya dan tidak kembali, lampu di rumah juga menyala. Apa dia sudah tahu berita aku dan keluarga Qin akan bertunangan? Tuan, apa kita akan terus menunggu atau masuk dan mencari Nona Yun? Ya Tuhan, semoga Nona Yun tidak berpikir sembarangan. Kami hanya bisa hidup damai ketika kamu dan Tuan bermesraan. Tidak boleh kembali ke masa lalu lagi. Kagak enak. Setelah kembali dari sekolah dan menuju rumah kakek, baru teringat beberapa hari lagi adalah ulang tahun ibu. Awalnya aku ingin membuat kue, tapi ini sungguh tidak enak. Apa benar aku yang membuat ini? Ternyata aku salah mengira cuka putih sebagai air dan menambahnya di kue. Sejak kembali aku tidak membiarkan diriku beristirahat. Awalnya aku mengira bisa membuat kue yang enak, ternyata malah jadi seperti sekarang ini. Tapi kalau aku tidak melakukan sesuatu, aku takut aku akan entah apa yang sedang dilakukan Fusian sekarang. Pertunangannya dengan keluarga Qin pasti sangat membebaninya.